Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video tentang bagaimana bahasa Indonesia itu menyerap di kalangan orang Filipina. Kamu setakana, selamat po, tanpa basa-basi. Ayo kita lihat video yang menarik ini. What's you call this one? Shoes. Mine is sepatu. Zapatos. Same? Wait. How about this one? The bowl. Mangkok. Mangkok? Sama ya? Oh! Nail. Kuku. Kuko. Oh, We have the same. Kuko. I bet you are different have this one. Soap. Sabun. Sabon. No. How about this one? You must be different. Umbrella. Payung. Payong. yung. Payong? What? How about this one? Look. What's it called? Langit. Langit. What? Putih. Putih. Oh, without the H. Oh, With putih. Indonesians, you have to kind of like pronounce the H at the end. Putih. Putih. Good. She's Indonesian. Tali. Tali. Oh, Tali. but same writing, different pronunciation. Kanan. Kanan. 5. 5. We have a guest star. Mahal. Mahal. What about mahal kita? That's love. Oh, so expensive is the same as love. I see. Love Okay, so that where is it's priceless. from. Oh, mahal tu Oh, sama so ya? that's murah. Murah. With an H. With an H again. Murah. Murah. Yes. Murah. Murah. No. Murah. Halo, aku Aziz. Halo, aku si Dustin. Sick. Sakit. Year. Tahun. Tahun. Me. Aku. Nice. That. Sometimes you use itu. Itu. Okay, same. Sama ya. Dog. Asu. Dog. Yeah, we call it anjing, but Tapi tempat saya aso. Aso itu asu juga lah guys. Terutama sekali orang Dayak di Sarawak akan panggil asu juga. in Japanese language, we call it asu. Ear. Taenga. Telinga. Tainga. Male. Lalaki. 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 Sama ya. Pay. Bayar. Bayar. Sama. Rupanya ada beberapa perkataan itu benar-benar kayak sama ya bunyinya ya, seperti bahasa Indonesia ya guys. Nah, gimana tuh guys? Padahal kalau mereka ngomong bahasa Filipina ya, kadang-kadang itu memang jauh, kita dengarkan jauh tersasar benar ya dengan bahasa Indonesia. Tetapi bila diamati benar-benar perkataan itu, ada juga perkataan itu sama ya guys. Seperti aku, dalam bahasa Filipina mungkin ako. Selamat kan, selamat po, begitu. Apa itu guys? Mungkin ada sejarahnya yang kita nggak tahu. Mungkin saya nggak tahu. Mungkin kawan-kawan di luar sana boleh begitu aja. Kenapa ya hampir sama ya bahasa Indonesia dengan bahasa Filipina itu guys? Wah. Jadi maksudnya kalau begitu mudah mereka menyerap bahasa Indonesia ini lagi guys. Apatah lagi untuk membicarakannya. Adakah begitu guys? Ayo kita simak video yang lainnya. Gue orang Filipin yang di Indonesia. Orang Indonesia bertanya, apakah bisa bahasa Indonesia? Ya, kenapa? Istriku orang Filipin. Pasti banyak orang tanya. Ketemu di mana? Gue orang Filipin suami. yang di Indo. Pasti ada yang tanya, jago nyanyi ndak? Istriku orang Filipin. Pasti tanya bisa bahasa Tagalog enggak? Tapi benar loh kalau orang Tagalog ataupun orang Filipin ramai yang bisa nyanyi ya. Dan ini case-nya ini memang orang Filipina ini suaminya orang Indonesia. Kalau sudah suami Indonesia pastilah hari-hari mungkin dia belajar bahasa Indonesia ya.
Finalis Dangdut Akademi Asia 6 Kier King yang berasal dari Filipina baru-baru ini tengah sibuk belajar. Rupanya kegiatan belajar yang dilakukan agar bisa bahasa Indonesia. Didampingi Ika, jebolan Dangdut Akademi 2 sebagai pengajarnya. Diketahui dulu Miss Ika juga yang mengajarkan Jirayut agar bisa berbahasa Indonesia. Lalu seperti apa potret Kier King yang mencoba menyapa pemirsa Hotkiss dalam bahasa Indonesia? Jadi ada listening, terus ada reading, membaca. You can read caption on Instagram. Tapi Kier King, kita punya target. Dalam 1 bulan, in 1 month, you must speak. Yeah, Speak ba? Speak ya. Halo pemirsa Hotkiss, aku Kier King. Hari ini guys, aku belajar bahasa Indonesia dengan guru Miss Ika gitu. Ikutin terus ya guys. Tapi belum belajar sudah nampak kepasihannya bertutur dalam bahasa Indonesia ya guys. Nah dikatakan dia ini guru kepada Jirayut ya. Kan Jirayut itu sebenarnya orang Thailand tetapi lagi fasih ya guys. Lagi fasih bahasa Indonesianya medok ya. Wah, ini lagi satu orang ini. Wah, Kier King ini. Tapi dia daripada Filipina ya. Gila ya, 1 bulan harus bisa berbicara bahasa Indonesia. Saya nggak tahu. Mungkin teman-teman tahu, lebih tahu tentang Kier King ini. Mungkin dia memang sudah selebriti ataupun gimana. Ataupun dia memang perlu belajar bahasa Indonesia. Mungkin dia ada ikut lomba di dalam kompetisi yang ada di Indonesia. Saya belum mengamati benar-benar tentang dia, tetapi kan sudah macam bisa ngomong bahasa Indonesia nih guys dia nih. Kan umpamanya sudah ada basic-basicnya gitu. Kan bunyi-bunyinya ada sudah guys. Tim Hotkiss pun mendapatkan kesempatan secara eksklusif untuk melihat langkah-langkah apa saja yang dipelajari oleh Kier King. Diberikan pemahaman terkait tahapannya lebih dahulu, Kier King pun juga perlahan mulai belajar berbincang dengan bahasa Indonesia. Di lain sisi, Kier King pun juga belajar mengartikan kata-kata yang terucap dalam sebuah video. Dan inilah cerita Kier King belajar bahasa Indonesia. Halo Ika, namaku Kier King. Umurku 28. Aku join Akademi Dangdut. Aku mengikuti Dangdut Akademi Asia 6. Akademi Asia. Aku juara 3 gitu. Percaya apa? Percaya diri. Percaya diri itu pede. Apa sih? Confident. Kamu percaya? You not Confident with Malaysia. Yeah. Aku will stay in the middle because aku suka ini gitu. Iya. Dia pengen berdiri. Standing in the middle gitu. Kembali lagi Kembali lagi di Dangdut Akademi Asia 6, the real voice of Asia. Gitu. Oke. Tapi kan guys, kalau orang Filipino itu, orang Tagalog itu, bahasa Inggrisnya memang sudah, memang bagus ya. Memang bagus ya guys. Nah, sekarang ini rupa-rupanya dia ikut Akademi Dangdut ya. Jadi, nah ini mungkin mau mengikut jejak Jirayut, ingin menjadi host TV. Nah, terima kasih kepada Indonesia yang sentiasa membukakan peluang untuk artis-artis luar negara untuk berkarir di dalam negara mereka. Masya Allah. Terima kasih, murah rezeki Anda. Ayo kita simak video yang lain. Tsaka kepada tuan kamu yang saya mahu beli silk, 3 jar seramik, 1 sikat, 2 cermin, dan 1 gunting. Dan saya akan bayar dengan emas ini. Terima kasih. Madami kaya tang pinamili lamitan. Pinaghahandaan ko ang aking nalalapit na pagsilang umbo. Alam na ba ni Dat Ubog na magkakaanak uli kayo? Sasabihin ko sa kanya mamaya. Sa hapunan. Di alam ito.
itu ada, walaupun itu hanyalah sedotan tentang film prasejarah yang ada di Filipina, tetapi ini menunjukkan bahwa di Filipina itu pernah mungkin dahulu pedagang-pedagang daripada Indonesia, daripada Malaya mungkin berlayar ke situ guys. Nah, ini adalah lakonan semula. Ceritanya itu menceritakan bahwa pernah ada berlaku transaksi perdagangan di situ. Itu mungkin salah satu sebab beberapa perkataan diambil daripada bahasa Indonesia ketika itu guys. Wow. Mungkin asas-asas yang ada itu menyebabkan mereka mampu untuk menguasai sedikit bahasa Indonesia itu dengan cepat ya guys. Wow. Dan kesamaan beberapa perkataan itu juga memberikan faktor penguasaan bahasa Indonesia itu di dalam minda dan juga perbualan harian mereka. Nah ini bener kali nih ya, tapi nggak hanya wajah sih yang mirip, karakter mereka juga yang aku rasakan itu mirip sekali sama kita. Ini diantaranya. Yang pertama, orang Filipina itu seneng ngobrol gengs. Jadi kan aku nginep di hotel asrama gitu ya, sekamar sama orang Filipina gitu. Sepanjang malam mereka itu selalu ngobrol gitu ya, sampai lupa waktu, kadang mengganggu juga gitu. Yang kedua, mereka itu ramah sama orang asing ataupun turis. Nah kayak aku, karena tahu mereka aku ini turis, jadi selalu diajak ngomong gitu ya. Mereka rekomendasikan tempat wisata, tempat makan yang enak di sini. Yang ketiga, mereka juga seneng menolong orang lain gitu ya. Nah kayak aku ini, sepanjang di Filipina aku selalu minta bantuan orang random di jalan untuk bookingkan ojek online, karena aku nggak punya aplikasinya karena harus pakai nomor lokal ya. Kayak ibu-ibu ini nih yang bantu aku untuk bookingkan ojek online ini sampai dianterin gengs. Nah ini yang kelima, masakan mereka juga sama-sama kayak kita. Nah lihat itu, di situ ada toge pakai tahu, ada ikan tongkol disemur kayaknya, itu ada kangkung di ujung sana, dan banyak lagi masakan mereka yang sama-sama kayak kita. Yang keenam, mereka juga orangnya nggak disiplin dan nggak suka ngantri guys. Nah kayak ini ya, ini hektik banget waktu di MRT, jadi karena udah full, jadi orang dari luar dorong-dorongan mau masuk ke dalam, jadi bikin nggak nyaman sebenarnya. Nah yang terakhir ini hampir sama dan memang sama kayak di Indonesia ya. Jadi waktu aku di perjalanan pakai Gojek atau ojek online gitu ya, aku lihat ada orang-orang yang menghambat supir truk kayak gitu. Jadi aku tanya sama sopirnya, ini kenapa ya dijegat gitu. Nah ternyata mereka minta uang gengs. Jadi ini mirip sekali sama di Indonesia ya, ada pungutan-pungutan liar ke supir-supir truk kayak gitu sama PSPS setempat gitu. Nah ini yang menyebabkan Filipina menjadi salah satu negara terkorupsi juga di dunia ya. Oke guys, itu dia video-video tentang bagaimana orang Filipina sebenarnya mudah untuk menguasai bahasa Indonesia. Pastikan Anda pergi ke video-video ini sebab memberikan video-video menarik tentang hubungan Indonesia dan juga Filipina. Dan jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye semuanya.